Aman. Oke. Launching single baru Mas Titi sama Titi sama Mas Thomas Jordi seperti apa nih? Boleh tahu peluncuran singlenya? Oke. Jadi single Bertemu 5000 detik ini ciptaan saya. Terus berdasarkan kehidupan kita sehari-hari sih. Makan, jalan, terus cerita, terus apa lagi ya? Curhat gitu. Terus makan lagi. Seperti yang biasa dilakukan orang-orang pada umumnya sih sebenarnya. Nah, jadi kan pasti kan diantara kita juga kita ketemu yuk, makan yuk gitu kan, sering pasti itu telepon ya temenan gitu kan sama siapapun, yuk kita ketemuannya ngomong ya itu kayak kita. Nah, challenge-nya adalah karena Dul adalah penyanyi dangdut, saya penyanyi pop. Dul itu Thomas Jorgi, panggilnya Dul. Karena nama tengahnya Abdullah, Thomas Abdullah Jorgi, jadi panggilnya Dul. Jadi karena Dul penyanyi dangdut, aku penyanyi pop. Jadi challenge-nya di situ bagaimana kita bisa duet tanpa harus saya sok dangdut atau Dul sok pop gitu. Jadi akhirnya diramulah musiknya dengan Edwin Saladin dan Irfnat untuk bagaimana supaya kita tidak saling overshadow, tidak saling menutupi satu sama lain, gitu, tapi tetap kita bisa tampil bareng di genre dua musik yang jadi satu gitu kan. Kayak misalnya intronya itu di dangdut gitu kan, dengan sulingnya, dengan kendangnya gitu, pokoknya auto joget deh pokoknya. Kalau denger lagunya pertama kali orang langsung joget. Terus masuk ke lagunya, saya nyanyi di awal lagu di bait pertama pop lagi, bossa nova gitu kan. Nah terus nanti ganti-gantian terus gitu sampai akhirnya lama-lama orang juga nggak akan sadar ini yang mana yang pop, yang mana yang dangdut sih gitu. Karena orang udah langsung auto joget. Jadi genrenya apa lagi? Genrenya pop dut. Aku nggak tahu, itu ngarang saya aja. Nggak tahu genrenya apa ya. Bovadut, bossa nova dangdut. Kok dapat angka 5.000 ini dari mana? Nah, kenapa judulnya Bertemu 5000 detik? Karena memang kita itu ketemunya tuh sangat terbatas. Sehari itu punya waktu 8 jam. Kenapa 8 jam? Karena sehari kan 24 jam. Saya tuh tidurnya cukup teratur. Tapi Thomas, Dul itu insomnia, jadi dia baru tidur pagi hari. Jadi pada saat saya tidur malam dia hidup, pas saya bangun hidup dia tidur. Nah kan 8 jam, jadi 24 jam itu tersisa 8 jam. 8 jam itu udah kepotong ntar buat aktivitas kita ya kan, kerjaan kita. Jadi kalau kita mau ketemu tuh bener-bener harus bener-bener sempetin gitu lah. Nah jadi walaupun cuma 5000 detik gitu ya, kita sempetin deh gitu. Kenapa nggak dibilang kenapa nggak ketemu 30 menit deh atau 1 jam setengah deh? Nggak elok buat lagu kata-kata 1 jam setengah. 1 jam 23 menit ya. Nah akhirnya 5000 detik gitu. Sebelum itu juga sih kalau pengen ketemunya 2 jam itu berapa detik ya gitu kan. Oh ternyata sekian gitu. Kalau 10.000 detik 3 jam ntar kita habis ketemu 3 jam doang, ngapain? Ternyata yang cocok ya 5.000 detik. Berarti sering ketemu nih Mbak sama Mas tiap hari. Iya. Berarti emang sedekat itu ya berdua ya? Sedekat itu apapun makanya kegiatannya. kita kan deketnya udah 2 tahun. Nah terus kenapa baru bikin proyek sekarang? Karena itulah berdasarkan pemikiran, aduh gue kan penyanyi pop ya, dia kan dangdut gitu. Jadi tidak pernah terbersit di kita tuh, mungkin di alam bawah sadar kita menyadari bahwa kita nggak mungkin lah kita bikin proyek bareng gitu. Tapi terus beberapa bulan yang lalu kita pernah makan bareng, terus aku tuh aku bilang gini, Dul kenapa ya makan sama kamu tuh nggak pernah nggak enak. Dan juga aku suka nanya ke Titi, Titi enak gak? Iya enak gak? Enak banget, selalu enak, nggak pernah nggak enak gitu kan ya. Mau dimanapun, mau di restoran Michelin 5 bintang gitu, atau di kaki 5, atau di tenda, atau di mana di gerobak itu makan cuma bakso doang, itu enak gitu. Karena dia pintar milih menunya, terus mungkin juga karena tergantung makan sama siapa. Iya gitu, sama siapanya kita makan gitu kan. Terus aku ini lucu juga kalau dibikin lagu ya, makan sama kamu tuh nggak pernah nggak enak gitu. Terus ya udah aku bikin liriknya dulu, baru aku terusin jadilah lagu gitu. Jadi dari situ terus kita ketemunya kan juga selalu mepet-mepet gitu ya. Ya udah akhirnya disatuin lah semua, makan, jalan, ketemu 5000 detik,
Nah terus akhirnya terjadilah musiknya itu. Ya, intinya ya apapun yang kita rasakan hari-hari ya ditumpahkan di lagu. Iya, sebenarnya kayak orang-orang sih kan punya kegiatan yang sama kan. Kayak orang-orang juga seiring bertemu makan juga saling nyaman, kan banyak pasti ada nge-ship segala macam. Nge-ship tuh ngejodohin berdua, apalagi kan banyak juga kan dari lama juga Mas Thomas sama Mbak Titi kayaknya iya nih pacaran enggak gitu. Gimana tanggapannya, bener apa enggak sih ini berdua emang punya ikatan? Nah itulah, kita nggak mau melabeli hubungan kita dengan kata-kata pacaran atau apa, tapi kita akui kita deket ya, kita saling cerita, saling aku sering curhat, terus sering minta tolong sama Dul, itu juga sangat menolong sekali gitu kan. Terus dia pokoknya mewarnai hidupku dengan tawa gitu kan, bestie lah gitu. Nah tapi kalau misalnya dibilang wah ada kan tiba-tiba ada yang bilang wah udah nikah tuh udah lama gitu, terus terang kita belum nikah gitu ya. Dan aku rasa sih bestian kayak gini lebih seru ya gitu, karena ya kan ya nggak sih, ya akan lama pasannya. Nggak tahu ya. Ya ini kan kalau berteman, bersahabat itu panjang. Tapi ada rasa saling sayang, saling jaga nggak sih? Ya, oh ya pasti dong, kita saling sayang. Aku sayang banget sama Dul, sayang banget. Terus pokoknya kalau ditanya siapa laki-laki sekarang di hatinya Titi ya Dul. Ya kan? Betul. Aku juga gitu. Om, siapa cewek yang di hati kamu atau yang apa ya kamu rasain deket ya Titi. Berarti untuk saat sekarang ini kalau misalnya ada sosok pria atau wanita lain yang datang ke kehidupan Mbak Titi sama Mas Thomas, nanti dulu karena udah ada satu sama lain punya saling menjaga gitu nggak sih konsepnya? Iya pokoknya aku cerita lah ke Dul. Dul, besar cowok ini gini. Hati-hati, jangan terbujuk rayu dulu. Coba ketemu sama gue dulu. Iya. Oh gitu, diseleksi. Iya dia gitu dia bilang, ketemuin gue dulu. Coba Gue lihat dulu pengen orangnya. ngobrol sama orangnya dulu. Gitu. Nah orangnya udah takut duluan kan, jadi deh. Ada rasa cemburu nggak sih Mas Thomas? Cemburu. Kalau misalnya itu terjadi gitu Mbak Titi, Kita kendali nih cowok gitu. Gimana nih gitu, ada Ya, rasa. ketemu aku dulu, cocok apa enggak gitu. Kalau cocok nih. Jangan gitu. Dan aku percaya banget. Jawabannya lebih banyak nggak cocok nggak? Jawabannya lebih banyak nggak cocok. Lebih banyak aja. Iya, Semuanya nggak cocok ya. Sama kamu aja gitu ya Mas ya. Nah kalau dia kalau lagi ceritain tentang cewek lain, aku sedikit jealous terus terang. Iya, walaupun aku juga tahu ceweknya itu siapa, aku kenal malah gitu. Tapi kadang aku ih, nggak usah cerita-cerita. Padahal ya nggak apa-apa juga kan. tapi Siapa itu dia gitu kan. Ngapain dia? Tapi baru deket 2 tahun ini, sebelumnya emang udah kenal lama banget. Udah, kita dari zaman remaja tuh udah kenal. Aku waktu zaman sama Bucek juga kita udah kenal, malah pernah jalan bareng ya. Lucu loh, kita punya foto ya. Aku sama Bucek gitu ya. Terus kita foto berempat ya. Ada satu cewek sahabatku gitu. Tapi sebelahnya sahabatku tuh dua, jadi gini. Wow, suami dahulu dan Suami masa depan. Masa depan. sore istri masa depan kan. Iya, Gitu. ada tuh ya. Di saat kita nggak perlu yang namanya tahan napas. iya. Tapi mungkin ya selain tadi kan udah diungkap juga Mbak Titi kayak Mas Thomas tuh kan suka ngasih rekomendasi makanan, ngajak makanan lain. Mungkin satu sama lain ada nggak sih kayak kebiasaan-kebiasaan unik yang nggak diketahuin temen-temen gitu dari kita gitu, yang selama ditemuin selama 2 tahun ini lebih dekat gitu. Nyata Titi kalau makan, nyata dia manggil Titi apa? Pohon tumbang. Pohon tumbang. Kalau Titi itu namanya pohon tumbang. Kenapa dia suka sayur mayur? Jadi kalau Apapun lihat piringnya, sayur, lihat piringnya isinya kayak ada pohon tumbang karena sayur menumpuk Daun-daun. gitu. Daun-daun apapun daun dimakan sama Titi. Ya kan? Terus orangnya suka pakarya, suka akan semua pernak-pernik bajunya pun bikin sendiri. Nah, paling sibuk di
kostumnya dia tuh semua bikin sendiri. Ini aja di acara kita mau bikin launching aja, Titi yang paling dominan. Mau begini, idenya seperti ini, segala macam itu dari Titi. Kalau Mas Thomas sendiri yang Mbak Titi tahu selama deket 2 tahunan terakhir ini? Dia orangnya sangat bersih gitu ya, ya kan, sangat bersih. Kalau ke rumahnya nggak ada debu nempel, Ya. itu siapa yang bersih? Sendiri kan? Sendiri. Tapi ada juga yang datang Ada kan? yang Tapi bersih. paling nggak dia masuk ke rumahnya tuh aku Aku takjub resik, gitu. orangnya resik. Resik banget, bersih gitu. Terus nggak bau, nggak pernah aku nyium ketek dari bau. Ya enggak. Kalau Thomas apa yang disenangi dari Mbak Titi? Gampang tertawa. Oh, tawa terus ya? Gampang membuatmu terpingkal di bahu. Dia gampang banget tertawa gitu. Terus Aku diem aja loh, dia ketawa sendiri. terus gini, kita tuh dua-duanya kan orangnya tuh sebenarnya emosian ya, nggak sabar. Oh, iya. Tapi ke satu sama lain bisa sabar lah. Aku bisa loh sabar sama dia. Betul. Padahal kalau misalnya orang lain yang melakukan hal yang sama, aku sudah keluar tanduk gitu. Tapi sama dia aku iya. ya maklum deh. Iya, Gitu. iya. Apa yang bikin maklum Mbak Titi? Iya, mungkin itulah karena kita udah saling memahami dan saling mengerti karakter masing-masing. Betul. Jadi ya udahlah. Mesti aku juga bisa begitu sama orang ya. Tapi orang itu nggak ada ketemu aku gimana dong? Ya, makanya jadi nggak mau tahu gitu kan. Kalau Titi kan banyak tahu tentang aku, jadi udah mengerti. Dia, Oh, Sidul orangnya begini, udahlah. dan dia pun sabar ke aku gitu. Ya, Aku kan sabar ke dia, karena dia panggil tengah aku sabar, jadi Thomas sabar juga. Dulu kemana dulu? Dulu hilang. Panggilan. Oh, panggilan. Sebenarnya emang kayaknya nggak ada nggak sih emang ada namanya Thomas? Abdul. Abdul aja. Abdul. Ya nggak pernah ini aja. Oh. Hanya orang-orang Karena aku sabar kan, ini sama Thomas sabar Georgi. Sama. Ini Sejak kapan berapa lama mungkin? sih proses ininya? Oh, Proses cepat. pembuatan ini? Bikin lagu pas aku gitu terus bikin lagu besok bikin lagu terus udah jadi lagunya nih. Nggak lama bikinnya. Sebulan ada ya? Ada. Nah, Ada terus ya? pokoknya proses bikin lagu, bikin musik, rekaman, Nah, 2 bulan pokoknya gitu. ya bulan gitu lah. Terus ya udah, terus mas submit ke DSP kan nggak bisa langsung kan, harus nunggu dulu kan 3 minggu sudah. Udah jadi 2 bulanan lah. Ada lagu lain nggak yang disiapin juga Wih. bareng Thomas? Ya? Bertemu selamanya. Kan soalnya menunya banyak nih, ada ikan. Ini gitu, tuh- apa. Ini tuh Harusnya ada ini beberapa sebenarnya lagu. properti dari video klip. Oh. Jadi, Nah iya, kenapa video belum klipnya- ada tuh? Video Ada, klipnya tuh ada. menggambarkan kita tuh makan di warung tenda, Oh. seafood dengan terus street food, ada bakso, ada batagor, ya kan, bubur ayam, apalah gitu. Terus kita makan juga di pinggir jalan gitu. Terus makan di mobil. Satomi. Padang. Jadi lagu ini enak didengar di situasi apa sih? Untuk orang yang kalau misalnya lagi suntuk denger lagu ini deh, pas lagi langsung auto joget, auto happy. Gitu. Cuman aku mau tanya deh Mas Mbak, Mas dan Mbak ini kan kayak karirnya sudah terbilang lama gitu kan di industri entertainment. Aku pengen tahu kuncinya apa sih bisa bertahan selama ini, tetap relevan, tetap kayak bisa digemari oleh banyak generasi gitu, masih dikenal. Iya, aku hanya bisa bersyukur masih banyak yang minta aku nyanyi gitu ya, walaupun memang segmennya sudah lebih segmen dewasa ya. Iya. Bukan segmen festival lagi karena I've been there done that gitu. Cuman tapi bukan berarti kita tidak pernah muncul di festival kayak Tiga Diva muncul di Yeah. festival waktu festival 90s gitu, saya juga nyanyi gitu. Tapi bersyukur aja masih bisa diminta nyanyi, terus masih bisa berkarya dan masih ada yang mau bekerja sama untuk bekerja sama dengan kita untuk mewujudkan karya ini gitu. Jadi aku sih bersyukur gitu, dan ya dibantu dengan tim aku di belakangku yang solid banget, tim manajemen yang solid banget. Kalau Mas Terus Thomas? kita mungkin lebih update, ya kita update, kita lihat nih apa sih yang lagi ngetrend sekarang, ya itu kita masuk ke situ. Terus kita meremajakan diri, karena meremajakan diri juga nggak ini banget ya, nggak dengan zaman gitu. Ya dari penampilan, dari cara kita nyanyi, cara menyajikannya, video klipnya, apapun itu yang kita tampilkan itu kita update apa yang lagi. Tapi ngetrend meremajakan in a good way, bukan maksud jadi kita lagi jadi pecicilan atau jadi sosok muda nggak ingat umur gitu, nggak juga. sesuai Tapi apa yang
apa yang kita cocok ya. Belum tentu semua kita cocok kan. Yang cocok sama kita. Tapi talking about meremajakan diri gitu, kelihatannya Mas Thomas sama Mbak Titi tuh kayak awet muda terus. Itu tipsnya apa tuh dari? Kalau saya kan emang ditarik-tarik di Korea. Dia enggak, dia emang tuh lihat tuh bagus banget, gennya bagus. Bersyukur Tapi dia banget. suka perawatan juga loh, dia perawatan juga. Bersyukur banget. Saya pernah diajak perawatan sama dia. Jadi sama-sama di Kalau booster kita gitu. apapun nggak dirawat kan akan rusak ya. Jadi angka baiknya kita rawat diri kita juga. Jenis perawatannya seperti apa sih Mas dan Mbak yang kayak kiranya membuat awet muda? Masker ya, kalau kamu masker. Kalau aku masker. Kalau aku sih yang pasti harus bersih muka, terus harus pakai skincare, tapi juga apa yang saya makan. Lebih banyak makan sayur, makan buah juga nggak terlalu banyak karena gulanya banyak. Jadi sayur lah, terus protein gitu. Nah, titik gitu tuh. Oh, sayur, protein, dia concern banget. Nah, aku lebih ke Nah, mineral itu water. aku tidak bisa memberikan pengaruh ke dia. Jadi aku nggak bisa influence dia untuk makan sehat. Enggak, aku lebih makan asin ya asin, manis ya manis gitu. Nggak boleh setengah-setengah, nggak asin nggak manis gitu, nggak bisa. Jadi nggak direstrik ya Mas kalau makanan? Apalagi masuk. Yang penting aku mineral waternya banyak. Tapi tetap proporsional walaupun makan apa aja. Iya. Ya kamu belum lihat? Era. Emang Mbak Titi udah lihat? Lucu. Tapi olahraga tetap juga nggak sih Mas Thomas? Lagi kurang nih. Tapi ya seminggu bisa 2 kali lah. Ya, Apa biasanya olahraga? treadmill, lari. Larinya bisa 1 jam. Ya, sejam. Harus banget sejam. Aku juga lagi. Tapi biasanya nge-gym atau berenang, yoga, pilates gitulah. Karena juga kalau terlalu yang high impact atau yang terlalu yang intensitasnya tinggi itu kayaknya udah nggak sanggup. Jadi yang gitu. Yang pasti kita harus angkat beban loh, walaupun beban hidup kita banyak, tapi tetap kita harus angkat beban. Karena membangun otot bukan memelihara supaya massa ototnya tetap terjaga. Karena dengan massa ototnya terjaga, tulangnya bagus. Oke. Kan kita sering dengar tuh kalau orang-orang tua sering jatuh di kamar mandi. Batah. Nah, yang itu karena massa ototnya itu kurang bagus. Mau sih. Yuk. Itu sedikit boleh update nggak sih soal Meni, apa kabar di Amerika? Oh iya, Meni baik-baik aja. Dia sangat happy dengan kehidupan berumah tangganya dia dengan suaminya, mantu aku. Dia juga udah punya anak 2, Anabul. Udah kaget. Ada namanya Niko dan Luka. Jadi kucing-kucingnya tuh lucu-lucu. Saya di sana juga ada tuh kucing-kucingnya. Terus ya gitulah. Kita selalu komunikasi dengan kakak-kakaknya juga yang ada di Bali. Kakaknya kan 3 tuh di Bali tuh semuanya kan. Nah, kita kadang-kadang kalau misalnya lagi pengen ngobrol, yuk ngobrol, video callan gitu. Mungkin ada kabar Meni bakal datang ke Indonesia sama bawa suaminya ke sini atau gitu? Udah sering kok, udah sering. Udah ketemu juga sama saya. Udah ketemu ketemu juga juga sama Dul. Dan mereka seneng banget. Abdul baik banget sih, kata gitu. Gimana mungkin Mas Thomas ngelihat Meni kan dulu juga sama ada Mas Bucek, sekarang Meni udah dulu kecil sekarang udah punya suami bahkan gitu. Ya suami. Iya. Gimana Mas Thomas? Iya, pastinya saya lihat mereka happy aja. Terus sangat kompak ya, dan sama ibunya, anak-anak 4 itu kompak sekali gitu. Kayak karena mamanya menganggap mereka tuh sahabat. Bestie ya. Jadi mereka juga ke mamanya kayak apapun masalahnya mereka curhat ke mamanya gitu. Aku dengerin kalau percakapan di gimana anaknya kayak ngomong sama aku aja gitu sama aja. Nggak anak kecilin mereka gitu, nggak, justru mendewasakan mereka dengan cara terus seperti sahabat. Udah ada kabar-kabar tadi kan sempat nge-spill anak, taunya anak kucing gitu kan ya. Meni sendiri udah ada omongan kayak aku mau punya anak apa segala macam gitu. Oh enggak sih, aku pernah bilang kok ini dia pengen child free, jadi dia nggak mau punya anak karena buat dia dunia ini sudah penuh dengan manusia. Jadi dan menurut dia dunia ini tuh udah mulai dia nggak mau anak-anaknya mereka tuh nanti menderita dengan hidup di dunia yang sudah tidak nyaman lagi ditempati. Berarti itu ada oke gitu? Hah? Maksudnya oke dengan keputusan Meni? Iya oke banget. Nggak apa-apa juga. Oke banget, aku sih malah seneng. Jadi seneng karena gini. Nah, kakak-kakaknya juga mungkin seperti itu ya. Bahkan kakak-kakaknya belum ada tanda-tanda menikah.
Aku tuh senengnya karena teman-temanku udah pada punya cucu, aku belum. Jadi aku tetap tidak bisa dipanggil grandma. Semakin awet muda ya Mbak jadi. Udah, yang lainnya sudah panggil yang Uti, Granny, Gemma, Gempi, bukan, Gempi. Iya pokoknya gitulah. Aku tetap, jadi kalau misalnya kayak Kade gitu, Oma Titi, enggak, no, aku belum Oma, jangan panggil Oma. Gitu. Tetap onti ya jadinya ya. Kita rasa pengen nggak sih mungkin nimbang cucu apa gitu dari hati dirimu gitu. Ribet ya kalau gue lagi anak kecil nggak usah. Oke. Sip. Terima kasih waktunya. Iya, terima kasih juga. Terima kasih.